memang ternyata harus begitu, ya. Kita lihat, kita ini diskusi ya nanti setelah apa yang kami kaji dari jurnal, nanti silakan kawan-kawan mempertanyakan. Ini kira-kira yang akan kita bahas, ya. COVID-19 hingga saat ini, kemudian update-nya seperti apa, pelajaran yang akan kita petik seperti apa, kemudian kita harus terus hidup secara ekonomi. Dan mungkin kita menuntaskan COVID dengan mengorbankan yang lain, ya. Kemudian nanti kita pertanyakan dari hasil kajian kami ini, apakah cukup 3M? Apakah cukup 3M? Ini penting kan? Supaya kita nanti kalau memang dibutuhkan lebih dari sekedar 3M, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana kenyataan pentingnya dari data yang kita analisis, dan nanti kesimpulan ini berisi beberapa saran dan kritik. Lanjut. Nah, mungkin kalau melihat kenyataan sekarang, kira-kira menurut kawan-kawan dari pertama muncul COVID sampai sekarang ada nggak bedanya? Karena di Indonesia ini kasus kita kan sudah 1 juta berapa ya? 1,3 sekian. Data terakhir 1,3 sekian. Dan itu terus naik, nggak pernah turun ya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan fase pertama, chaos yang pertama itu mungkin tetap aja kita menghadapi COVID itu seperti itu, tambah terus. Kemudian kawan-kawan juga sekalian sudah tahu ya, yang meninggal sudah di atas 3.000, ya, data terakhir ya. Kemudian lagi data yang penting adalah kasus aktif. Kita sekarang di angka antara 140.000 sampai 150.000-an. Kalau kasus penyakit infeksi apalagi wabah seperti ini, pasti ada fenomena gunung es. Asli, ya. Yang infeksi biasa aja dengan penyakit gunung es ada, apalagi yang pandemi. Positif rate-nya masih tinggi, 20% terakhir. Pernah menyentuh 30 lebih persen. Padahal WHO menghendaki itu maksimal 5%. Jadi itulah kenyataan kita selama ini. Virus, kawan-kawan sudah tahu ya, virus ini kecil sekali, RNA virus. Awalnya kita mengatakan itu hanya menyerang di saluran nafas, pada di situ ada reseptor H2, HCI2. Tapi perkembangan sampai sekarang ini kemudian para ahli berkesimpulan ternyata bukan hanya di saluran pernapasan, saluran cerna, saluran pembuluh darah, jantung, itu ada semua reseptor itu dan itu diserang. Mungkin kawan-kawan mendengar ada istilahnya koagulopati, ya, gagal ginjal karena gagal jantung atau infeksi jantung karena memang ternyata bukan hanya persoalannya di saluran. Ini terakhir. Nah, ini yang paling penting, yang ketiga. Di beberapa negara yang kami baca jurnal-jurnal itu, mungkin termasuk di Indonesia, mestinya penyelesaian pandemi ini kita semuanya ini pimpin berdasarkan ilmu pengetahuan. Saatnya kita bersatu memimpin penanganan COVID-19 ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Presiden kita sering mengatakan berbasis sains. Jadi jangan sampai ada perdebatan yang tidak berbasis sains. Kadang-kadang, mohon maaf, ada debat kusir tentang dibawa ke ranah politik, dibawa ke ranah. Sebaiknya menurut hemat kami dari beberapa pelajaran yang kita ini dan dari beberapa negara yang sudah melakukan memimpin penyelesaian pandemi COVID ini, yang memimpin itu ilmu pengetahuan, bukan perdebatan yang lain yang menyebabkan apalagi kemudian berdimensi politik. Kemudian kita tidak bisa bersatu menyelesaikan COVID ini secara baik. Mari kita bersatu, ya, tapi bersatunya kita pimpin dengan ilmu pengetahuan. Presiden kita selalu mengatakan berbasis sains.
Jadi perlu kita implementasikan bersama. Baik, lanjut. Karena apa? Kalau ilmu pengetahuan itu pasti analisisnya objektif, ya, pasti objektif kalau ini. Sehingga kalau kita berdebat ilmu pengetahuan yang terbaik untuk penjelasan COVID, pasti kita akan menemukan penyelesaian yang baik, karena itu pasti objektif. Nah, ini kami sampaikan si malakama, ya. Orang sering bilang, bahkan WHO mengatakan yang terpenting dalam rangka memutus rantai penularan itu merestriksi mobilitas. Pergerakan itu direstriksi sehingga muncul istilah lockdown. Kalau di Indonesia PSBB, PPKM. Tetapi ingat, kenyataan yang terjadi kalau dilakukan seperti ini, bukan hanya kelumpuhan ekonomi yang terjadi, tapi masyarakat yang terlockdown karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan kegiatan sosial, tidak bisa melakukan kegiatan produktif untuk keluarganya. Ini kajian jurnal, bukan menurut kami. Maka akan terjadi juga stres, ya, stres kronis, yang itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita, terhadap daya tahan tubuh. Kalau terjadi kelumpuhan ekonomi, mungkin nanti diperparah dengan lockdown. Juga menurut Peterson itu juga berisiko menimbulkan serangan infeksi pada kawan-kawan saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya. Jadi ini si malakama. Lockdown itu, PSBB itu, ya, itu katanya terapi yang paling baik, mohon bukan terapi, tindakan yang paling baik memutus rantai penularan. Tapi pisau mata lockdown yang lain itu justru akan memperparah kondisi, dan memperparah kondisi itu akan menyebabkan rentan juga terhadap infeksi. Si malakama terjadi. Presiden kita pernah mengatakan PPKM, pernah ya, ini ya, PPKM itu tidak bisa. Ternyata PPKM tidak bisa menghadang lagi penularan COVID. Pernah ya? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Nanti kita lihat. Salah satunya kenapa tidak bisa? Yang bisa hanya kan menurunkan apa istilahnya? Yakin aja. Ini disebutkan di lockdown memang efektif kalau dilakukan bersama-sama serentak dan ketat. Tapi kalau dilakukan sekali lagi ini si malakama. Dengan kondisi yang sekarang ini, sekarang sudah banyak menyebar kemana-mana seluruh Indonesia, lockdown mau dilakukan serentak se-Indonesia, lumpuh sekaligus Indonesia, maka poin 1-2 yang bulat 1-2 itu akan terjadi. Memang WHO juga mengatakan itu efektif, tapi kalau kondisi sekarang dilakukan, ya, lockdown itu tetap serentak, karena infeksi kita sudah kemana-mana ke ujung-ujung, itu bulat 1-2 akan terjadi. Kelumpuhan ekonomi, ya, kemudian kelumpuhan ekonomi justru memicu dampak infeksi, atau kelumpuhan ekonomi itu akan memicu stres berat. Yang stres berat itu juga mengganggu daya tahan. Faktor yang lain sekarang, meskipun sudah di lockdown di PPKM, nggak boleh mobilitas, infeksinya sudah ada di rumah-rumah kita. Sudah ada di kampung-kampung itu. Jadi meskipun tidak boleh lewat, di kampung-kampung itu sudah ada, di rumah-rumah kita sudah ada. Yang mana itu? Nah ini, setelah 1 tahun kita lihat gejala asimptomatik ini banyak banget nih, sulit dikendalikan. Makanya kalau presiden kita mengatakan PPKM itu tidak berhasil mengendalikan, kasus-kasus itu sudah di kampung-kampung kita, di rumah kita. Di lockdown dia nggak boleh kemana-mana, dia sudah ada di dalam. Sudah
sudah ada di dalam, kemudian bisa menimbulkan yang bulat 1, bulat 2. Ini kenyataan setelah 1 tahun kita lihat. Kemudian yang kedua, penyebaran infeksi SARS, SARS-CoV-2, COVID-19 maksudnya, ya. belum, sebelumnya, balik lagi. Itu dulu perdebatannya kan hanya dengan droplet, tapi kenyataannya sekarang 1 tahun ini kita pelajari dengan airborne ada yang para pakar sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya sebutkan minimal aerosol, ya, minimal aerosol itu ada, sehingga gampang sekali bergerak di udara, bukan hanya kecipratan, tapi bergerak di udara. Kalau hanya kecipratan yang sakit pakai masker selesai. Tapi kalau bergerak di udara, yang bisa hidup berapa lama di udara, yang sehat pun meskipun yang sakit sudah nggak ada, yang sehat pun bisa terhirup. Itulah yang kemudian pengendalian penularan di lapangan itu menambah berat. Ya. Satu itu asimptomatiknya luar biasa, kemudian airborne atau aerosol itu bergerak. Yang ketiga ini lebih lagi menambah transmisi di lapangan, transmisi di virus di tempat-tempat berkumpul orang itu akan semakin besar karena gampang mutasi virus ini. Gampang sekali mutasi. Ya. Ini 3 hal yang sekarang kita harus potret betul. Kalau kita tidak potret ini, nanti ke depan kita mau ngapain, masyarakat juga ngapain, susah, ya. Ini yang kita maksud sebenarnya, kita ayo potret, kita nanti tentukan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan. Memang jurnal-jurnal yang banyak mengupas ini, jarang memang jurnal dalam negeri, ya, Dr. Maria, ya, Dr. Maria, ya. Memang kita ngambil jurnal-jurnal dari luar yang betul-betul melakukan. Beberapa data dalam negeri memang kita masukkan, tapi kebanyakan di jurnal-jurnal yang tarafnya internasional. Sehingga kita minimal dengan mengupdate 3 persoalan ini, kita seharusnya melakukan mitigasi itu harus ada penambahan, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah sudah berusaha keras, ya, 3M, 3T, vaksinasi. Tapi mari kita dengan mengkaji 1 tahun ini secara keilmuan dari jurnal-jurnal terpercaya saat ini, ya, jadi dia akan memberikan saran dan pertimbangan untuk program pemerintah dan kita semua ini. Kalau memang harus ada yang kita sempurnakan, kita akan sempurnakan. Lanjut. Ini beberapa kenyataan penting. Nah, kita sudah bilang tadi, ya, bahwa kecepatan mutasi virus ini tinggi banget. Terakhir, kalau kawan-kawan dengar B117, ya, yang dari Inggris, dari Brazil ada yang dibilang ini lebih smart lagi. Ini seperti nomor polisinya daerah Malang nih, N439K, ya. Ini lebih smart lagi, mutasinya cepat, ya. Dan yang Brazil ini kabarnya ini, kawan-kawan, ya. Ini jurnal, ya, Thomson yang ini, bukan PBID, bukan Dr. Daeng, bukan Dr. Maria, bukan Dr. Marina, ya. Jurnal internasional mengatakan ini smart karena apa? Mengikat reseptor itu lebih kuat lagi. Yang kita khawatirkan ini, dia bisa menghindar dari antibodi orang yang sudah sembuh. Jadi orang yang sudah sembuh yang memiliki antibodi, meskipun memiliki antibodi, dia masih bisa masuk. Orang yang sembuh itu kan memiliki antibodi secara alami, ya. Meskipun ada antibodinya, ternyata laporan Thomson ini dia masih bisa menginfeksi.
saya tidak mengatakan vaksin ya. Ini yang sudah sembuh ya. Jangan dikelirukan ya. Ini yang sudah sembuh lewat infeksi alamiah, punya antibodi, ya, itu masih bisa ditembus oleh strain baru ini. Ya. Kemudian saya tidak tahu di Indonesia sudah masuk enggak. Kalau yang Inggris bisa 117 sudah masuk, tapi yang ini kami belum dapat konfirmasi dari Kementerian Kesehatan sudah masuk di Indonesia, tapi menurut Tomsot ada di 33. Oke, nah ini penjelasan yang 4 tadi ya. Coba sebelumnya. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini penjelasan ini. Coba tadi. Terus, nah yang aerosol yang kita jelaskan tadi. Aerosol ini luar biasa penularannya. Luar biasa. Jadi yang dikeluarkan melalui helaan napas, kemudian kita bicara, nyanyi, berteriak, dan lain-lain, itu ternyata bentuknya macam-macam, bukan hanya yang bentuk droplet ukurannya, tapi ukurannya macam-macam. Ukurannya macam-macam. Ada yang ukuran droplet, ada yang ukuran aerosol. Yang ukuran droplet ya bentuk dari batuk, bersin, berbicara, bahkan hanya bernafas, itu memang lebih besar dari ukuran 5 mikron. Tapi ada yang bentuk yang paling lazim terhirup nafas adalah ukuran aerosol. Yang justru gampang terhirup nafas itu ukuran aerosol, yang lebih kecil dari ukuran droplet. Lebih besar dari ukuran droplet itu langsung jatuh. Ya, tidak bisa ngambang. Tapi yang kecil, lebih kecil dari droplet, yang 0,5 sampai 5 mikromikron ya, itu bisa melayang. Jadi meskipun orang yang sudah batuk, sudah bicara, nggak ada, itu masih melayang. Kita masuk ke ruangan itu, kita cek dulu, masuk lagi. Oke? Nih, penularan dengan ya, yang tanpa disadari ini kebanyakan karena aerosol. Ya. Itu bisa ya, 1 dari 3 orang yang asimptomatik itu yang mengeluarkan dulu, kemudian melayang-melayang, itu bisa. Dan potensi mengeluarkan virusnya itu berapa? Besar sekali. Yang asimptomatik mengeluarkan banyak banget per jamnya. Dan kemudian kita hirup. Orang yang sudah nggak ada yang melayang-melayang, kita hirup. Coba lihat angkanya. Dengan rata-rata penularan terjadi 35% dari droplet. Ya. Kalau kita langsung ketemu orangnya, terutama yang asimptomatik ya, yang kita tidak tahu karena dia tidak bergejala, 35% itu dari penularan droplet. Yang inhalasi mikrodroplet yang aerosol itu lebih tinggi, 57%. Ini bukan kata saya, tapi saya akan peneliti Jones ya. Jurnal. Jadi kenyataannya memang yang mikrodroplet aerosol atau air ini tinggi sekali penularannya. Bukan hanya droplet, tapi mikrodroplet itu tinggi sekali yang masih ngambang-ngambang. Ya. Oke, lanjut. Mohon maaf kembali lagi. Nah, yang cuma 8,2% dari kontak yang tangan menyentuh apa kemudian sedikit. Yang paling banyak justru inhalasi yang mikrodroplet yang kita sebut penularan aerosol atau airborne. Ya. Lanjut. Nah, ini persoalan kalau di ruang tertutup. Persoalan kalau di ruang tertutup.
Ruang tertutup itu makanya kita buka semuanya. Tidak ada pergantian sirkulasi udara yang ada di permukaan utara. Bayangin kalau asimptomatik, orang asimptomatik masuk, karena di jurnal tadi mengatakan bukan, dia tidak harus bicara, dia tidak harus mengeluarkan kata-kata, dengan helaan nafas dia akan bisa mengeluarkan virus. Dan kemudian di ruang tertutup itu berputar-putar, di situ ada aerosolnya. Pasti orang yang masuk ke situ pasti akan terhirup. Jadi 3 jam bertahan hidup 3 jam. Nah, itu ini orang mana nih? Kayaknya orang Rusia salah satunya, Kumar M. Muraska dan Van Dormelen. Ini kayaknya orang Yunani. Oke, jadi sudah tadi mutasinya luar biasa, kemudian penularan inhalasinya luar biasa, kemudian apalagi di ruangan tertutup. Itu karena udara tidak bisa berganti, berputar-putar terus, maka semua virusnya juga akan berputar-putar terus. Siapapun yang masuk di situ, maka akan tertular. Makanya kemudian kita menjadi pilihan yang sulit. Mau di lockdown, resikonya tinggi, resiko ekonomi tinggi. Resiko ekonomi selain meruntuhkan ekonomi, juga menimbulkan kemungkinan infeksi besar. Lebih besar lagi, ya. Ada orang-orang yang secara ekonomi bermasalah, itu besar resiko, menimbulkan stres. Kemudian sebenarnya sudah penyakit itu meskipun di lockdown sudah ada di situ. Tapi kalau beraktivitas resikonya seperti ini. Orang-orang kan banyak beraktivitas, bekerja, sekolah, beribadah, transportasi, itu kan kebanyakan di ruang tertutup. Mana yang mau kita pilih? Lockdown resikonya sama, aktivitas resikonya sama. Jadi kan kita ingin menyeimbangkan antara memutus rantai penularan dengan ekonomi itu tetap pulih. Karena apa? Karena kalau ekonomi tetap tekan juga berisiko menimbulkan rentan infeksi. Sama-sama ekonominya terangkat, tapi penularan juga terhenti. Tapi yang kita hadapi sekarang itu simalakama. Kalau di lockdown, ekonominya runtuh, orangnya stres, sama juga dia akan rentan terhadap infeksi, malah mungkin menjadi-jadi. Ya. Tapi kalau tidak di lockdown, bergerak, risiko juga. Nggak ada kita kegiatan kotor di taman banteng, misalnya, nggak ada kan? Di jalan-jalan terus. Kalau di ruangan tertutup, kita bekerja sampai seperti sekarang aja ini, ya, atau beribadah, sekolah, transportasi, risikonya tinggi sekali. Nah, ini penjelasan yang tadi, ya. Nanti mungkin detail saya dibantu Dokter Maria atau Dokter Normalina, karena memang kalau kelembabannya rendah, ya, itu bisa melayani, lebih gampang melayani. Kalau kelembabannya tinggi, lebih gampang turun. Tapi tetap aja di ruangan tadi, ya. Kalau nanti sewaktu-waktu kelembabannya berubah, kalau orang Jawa bilang mabur lagi kan, ya. Lanjut, ini coba gambar yang lain. Nah, kelihatan ya titik-titik merah ya, titik-titik kecil kelihatan ya. Ini gambaran aerosol yang droplet yang melayang-layang tadi, airborne melayang-layang di udara. Meskipun kita datang sendiri sudah nggak ada orangnya, ya. Misalnya saya bercakap-cakap dengan Dokter Maria di ruangan ini, salah satunya asimptomatik itu mengeluarkan. Meskipun kita sudah pergi, kawan-kawan datang ke sini kalau sudah ada, itu gampang terhirup, gampang sekali terhirup. Ya, lanjut. Nih, kemudian beberapa kenyataan yang lain. Tadi
mutasinya tinggi, kemudian penyebaran airborne atau aerosol juga gampang sekali, malah mungkin lebih besar. Kemudian ada beberapa kenyataan lain, ya. Pemakaian masker itu betul melindungi, ya. Tapi pertanyaannya masker yang mana yang melindungi? Apa masker emasnya ini? Apa masker emasnya ini? Hah? Iya, karena kita sudah bilang itu tidak melindungi. Scuba itu tidak dipercaya untuk melindungi, ya. Dan pertanyaannya itu sekarang, kan tadi sudah ada simalakama, ya, lockdown menimbulkan stres, kemudian menimbulkan kerugian ekonomi dan lain-lain, ya. Mau beraktivitas seperti itu kondisinya, salah satunya yang dipakai kemudian dikatakan pakai masker, salah satunya pakai masker. Tapi kalau maskernya nggak ada, saya kebetulan pakai salah satu masker medis yang disebut. Tapi saya masih 10% bisa mengeluarkan kalau saya. Demikian juga yang pakai terlindungi, ya, juga kemungkinan 10% juga. Oke. Kemudian kenyataan yang keempat, menjaga tubuh tetap bugar itu memang penting sekali bagi kita yang punya penyakit atau komorbid, ya, istilahnya, itu harus tetap sehat dan bugar. Itu penting sekali. Yang tidak punya komorbid juga harus dijaga. Karena orang berisiko cenderung, ya, mengalami resiko. Jadi menjaga kebugaran daya tahan tubuh itu penting, terutama bagi orang yang berisiko. Apakah sekarang semua orang yang berisiko rutin berobat? Belum ada dorongan untuk seperti itu. Kayaknya ke depan kita sarankan orang yang berisiko harus dorong rutin berobat supaya dia terkontrol. Lanjut. Nah, ini data yang kita ambil, data kematian di Indonesia. Yang sebelah ini dibandingkan dengan data kematian beberapa negara di Asia. Ini 2020-2021, tapi saya coba yang 2021, ya, karena dibandingkan dengan beberapa negara, ya. Ini perbandingannya Indonesia, India, Irak, Turki, Pakistan, Irak, dan lain-lain. Kita ambil aja India dan Turki, ya. Nah, coba kawan-kawan buka India dan Turki kasusnya berapa? Kasus total dan kasus aktifnya berapa? Di Indonesia berapa? Yang kami tahu di Indonesia itu kasusnya itu lebih rendah dari India. Kasus total, ya. Turki juga gitu, ya. Turki juga begitu. Jadi kasus di Turki dan di India itu lebih banyak kasusnya, ya. Tapi angka kematiannya lebih sedikit dari kita. Kita lebih banyak. Artinya kita ada persoalan di angka kematian. Ya, di samping tadi, ya, persoalan yang berkaitan dengan simalakama lockdown, berkaitan dengan kenyataan bahwa aerosol atau airborne itu luar biasa. Kemudian simalakama kita di tempat-tempat aktivitas, ya, kalaupun kita harus melakukan aktivitas, ya, itu seperti itu resikonya, ya. Tapi juga kenyataan kematian kita cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di Asia kita yang paling tinggi, Dr. Maria, ya, Dr. Norma, ya, kita di Asia ini paling tinggi di Asia. Lanjut. Nih, coba kita lihat nih datanya. Ya. Jadi memang kita masih
Ini sumber datanya adalah Johns Hopkins University. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang angka kematiannya tinggi dibandingkan negara lain. Nah, dengan menempatkan posisi masih tinggi, bahkan dibandingkan dengan India, dengan Turki yang kasusnya lebih banyak, mestinya kalau kasusnya lebih banyak, angka kematiannya juga lebih banyak. Tapi ternyata tidak, kasusnya lebih banyak, angka kematiannya lebih sedikit. Jadi kita mungkin apa ya? Sebenarnya yang kita pertanyakan adalah begini: apakah angka kematian ini sebenarnya itu karena jumlah pemeriksaan kita masih kurang? Kalau jumlah pemeriksaan kita masih kurang, secara statistik angka pembaginya masih kecil, ya kan? Jadi persentasenya cenderung besar. Paham ya? Kalau angka pemeriksaannya masih kurang, itu angka pembaginya, kalau kita presentasi angka pembaginya itu kalau kecil itu kan nanti presentasinya besar. Tapi kalau angka pembaginya besar, bisa menurun. Apakah seperti itu? Ini persangka baiknya ya. Mungkin kita pemeriksaannya masih kurang populasinya sehingga presentasinya cenderung tinggi. Atau ya memang apa ya? Kalau istilah saturasi penderita itu istilahnya ya memang jumlah penderitanya itu nggak ada di Indonesia sebenarnya ya. Tapi fenomena gunung esnya belum tertangkap semua, belum terdeteksi. Memang belum terdeteksi sebenarnya. Ya. Makanya kemudian kematiannya kesannya besar dengan angka infeksi yang kecil. Kemudian apakah memang ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang masih kurang? Dengan asimptomatik yang tinggi banget, ya. Kemudian pemakaian masker yang mungkin tidak benar dan lain-lain, ya, akan memicu seperti itu. Kemudian kami juga akan mengkoreksi apakah tata laksana dalam pelayanan kita yang juga masih perlu ditingkatkan. Perlu lagi melihat apa istilahnya penata laksanaan yang secara historis di negara-negara yang berhasil itu perlu kita kaji lebih baik lagi. Ya, jadi semuanya kita harus mencari pelajaran-pelajaran yang baik. Tadi tingkat penularannya masih tinggi, mungkin beberapa hal. Ini kematian masih tinggi, mungkin juga beberapa hal. Bisa masyarakatnya kurang, bisa kita deteksinya kurang, atau mungkin pelayanan tata laksananya di rumah sakit perlu kita tingkat. Lanjut. Ini untuk tata laksana dan kematian nanti ada sesi khusus. Nah, ini anjuran kita kepada masyarakat, mungkin kepada kita semua ya, pelayan kesehatan, mungkin juga kepada pemerintah. Satu, harus ada strategi ya, menjaga kesehatan sebaik mungkin, terutama yang komorbid. Komorbid ini kita wajibkan untuk kontrol COVID. Karena yang berisiko komorbid ini kalau tidak kontrol rutin, daya tahan tubuhnya nggak bagus, kalau dia sakit akan gampang kena badai sitokin, perburukan meninggal. Jadi yang berisiko tinggi komorbid ini harus rutin berobat dan kontrol. Kami sarankan kepada masyarakat yang memiliki ini harus menjadi wajib. Tapi juga nanti secara seimbang kepada pemerintah tentunya memberikan peluang kawan-kawan komorbid ini untuk gampang diperiksa, dikontrol dengan baik. Oke. Kemudian, memastikan masker yang kita pakai, ya, yang scuba, yang apalah, ya, itu harus yang, kalau istilah kami itu particular protective, betul-betul memproteksi kita.
Kita sebut juga dengan istilah medical grade. Yang medical grade, ya, yang harus dipakai, terutama untuk kawan-kawan yang berisiko tinggi. Saya nggak hanya menyebutkan nakes, ya, berisiko tinggi, harus betul-betul pakai kalau bisa yang medical grade, yang sering jumpa orang. Nakes pasti, karena dia sering jumpa pasien. Salah satunya kita nakes ini banyak terinfeksi, yang kami khawatirkan, ya, karena semua jurnal internasional mengatakan APD kita itu tidak standar, terutama masker, karena penularannya kan banyak dari, apalagi di rumah sakit itu inhalasinya yang aerosol itu banyak, di ruangan tertutup dan masker terutama, ya, itu gampang sekali terhirup kalau tidak terproteksi. Demikian juga kawan-kawan yang sering jumpa nih wartawan, kalau bisa jangan pakai yang biasa-biasa, tapi yang betul-betul partikular protective. Daily. Harus pastikan itu. Yang sering jumpa orang, kalau enggak berat, yang sering kumpul di, karena kita sudah tidak bisa ini membendung tidak beraktivitas, resikonya sama. Aktivitas dan beraktivitas resikonya sama, meskipun jalannya beda, ya, resikonya sama. Pilihannya sekarang apa? Memajukan ekonomi, memulihkan ekonomi maksud saya, sekaligus putus rantai penularan. Cari jalannya dua-duanya. Jangan hanya beraktivitas untuk produktif, ya, tapi lupa ingat. Atau kita lockdown, ya, tapi lupa bahwa lockdown itu juga menyebabkan stres, menyebabkan perburukan ekonomi yang kemudian ada gilirannya juga bisa berisiko infeksi. Nah, saran-saran sampai ketiga ini bahwa ruangan itu dibuat sedemikian rupa sirkulasinya baik. Kalau tidak bisa ada jendela, tidak ada pintu yang bisa dibuka karena tertutup, dan memang ruangan itu harus tertutup, harus ada ikhtiar. Ruangan itu udaranya dibersihkan secara rutin karena di situ adalah aktivitas orang. Ada alat-alat harus yang digunakan pembersih udara itu. Ada istilahnya air purifier untuk membersihkan, atau air sanitizer, atau apa istilahnya, sterilisasi ruangan udara. Itu harus dilakukan setiap saat. Kenapa? Setiap orang aktivitas di ruangan itu, dengan helaan nafas saja keluar itu, aerosolnya keluar, virusnya keluar. Jadi kalau kita memilih keseimbangan antara memulihkan ekonomi dan memutuskan rantai penularan, karena si malakama di lockdown si malakama, beraktivitas si malakama, sama-sama si malakama, sebaiknya kita pastikan dulu yang beresiko itu rutin kontrol masyarakat itu. Negara bisa membantu. Masyarakat punya kesadaran untuk selalu kontrol kesehatan, ya, terutama yang sudah ketahuan komorbid, punya resiko, harus punya kemauan, dan negara membantu memfasilitasi dengan berobat dan kontrol, supaya kalau dia pun terkena sakit tidak berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita memakai alat pengamanan yang baik, yang memang menjaga kita. Yang terakhir, lingkungan yang tempat kerja kita itu baik. Ini harus dipersiapkan dulu sebelum kita, sebelum ada kebijakan misalnya buka sekolah tatap muka, membuka mall, misalnya, mempersilakan pasar beroperasi, mempersilakan tetap produktif masuk kantor dan pabrik. Ini sebaiknya dipastikan dulu. Kalau kita bekerja di ruangan tertutup, kemudian tidak ada alat pembersih udaranya, tidak, sterilisasinya tidak bagus, sama dengan kita masuk ke ruangan untuk menghirup aerosol kan? Sama dengan kita masuk ke ruangan itu untuk menghirup aerosol.
Kenapa bisa dipastikan begitu? Tadi kasus asimptomatik itu tidak bisa dikendalikan dan tidak ada yang mengetahui. Dan kemungkinan besar ya, dengan pernyataan Bapak Presiden, karena memang meskipun sudah dihalangi rakyat, memang sudah ada di situ. Asimptomatiknya itu sudah ada di ruangan-ruangan itu, di rumah-rumah itu, di komunitas itu. Jadi kita harus, kalau kita mendorong supaya kemudian ekonomi baik dengan aktivitas produktif, sebaiknya 1, 2, 3 ini harus kita persiapkan. Pastikan masyarakat kita yang memiliki kerentanan, terutama yang komorbid, itu dia diperiksa dan diobati secara rutin. Mereka bisa memberikan fasilitasi kesadaran penting bagi yang sakit, bagi masyarakat yang sakit. Tapi pemerintah saya yakin bisa memberikan fasilitasi. Karena kalau yang kelompok ini kena, kalau tidak dalam kondisi bagus, gampang sekali perburukan dan meninggal. Yang kedua, pastikan kalau kita beraktivitas nanti diwajibkan memakai masker yang patut dan sesuai. Yang patut dan sesuai. Kewajiban itu dilimpahkan ke pribadi-pribadi, apakah bisa? Kalau tidak bisa, ya ke institusi tempat pekerjaan. Harus punya komitmen itu. Kalau tidak punya komitmen, susah kita membendung yang aerosol. Termasuk yang ketiga, kalau tempat pekerjaan, tempat aktivitas tidak punya komitmen menyediakan pembersih udara di tempat itu, selamanya kita berisiko menghirup aerosol, menghirup airborne yang mengandung virus. Jadi kalau kita mau mendorong penyelesaian ini menyeimbangkan dengan pemulihan ekonomi yang baik, tetap beraktivitas dalam rangka, kalau dulu namanya new normal, sekarang adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan yang ketiga ini dipastikan jalan dulu. Yang tiga ini harus jalan dulu. Komitmen yang ketiga, 3 hal ini kita harus jalani dulu. Kalau komitmen yang tiga ini tidak dijalani, kita khawatir terus ada meningkat, terus meningkat kasus di Indonesia. Karena kita mau cari jalan dengan lockdown sudah susah. Sudah susah. Saya katakan tadi sekali lagi, dengan lockdown ini sudah susah karena sudah di mana-mana ada. Meskipun di lockdown, di situ sudah ada. Di rumah-rumah, di kantor-kantor, di ruangan-ruangan itu sudah ada asimptomatik. Mau di lockdown di mana? Dia gak kemanapun di situ sudah ada terjadi penularan. Ya. Itu si malakamannya lockdown. Yang kedua si malakamannya kelumpuhan ekonomi dan menimbulkan stres, dan itu akan berbalik juga akan menimbulkan risiko infeksi. Pilihannya juga tetap kerja produktif, tapi tolong komitmen yang tiga ini harus disiapkan supaya bisa beraktivitas produktif, tapi terselamatkan karena komitmen yang tiga ini sudah disiapkan. Oke? Dokter Mania, Dokter Norma, ada tambahan? Terima kasih Dokter Ben. Nah, mungkin teman-teman jangan bingung ya. Saya kasih contoh aja ya sekarang yang terjadi. Misalnya tadi kan juga sudah disampaikan bahwa 3 dari 3 orang ada 1 yang asimptomat. Itu kasus saya banyak sekali meta-analisis yang diambil dari berbagai negara. Ternyata memang kasus asimptomatik itu banyak. Jadi misalnya di ruangan ini ya, ada berapa nih? Tiap 3 ada 1. Kita nggak tahu di sini mungkin ada ya hasilnya orang yang terkonfirmasi positif. Tetapi kan kita tidak mungkin periksa setiap hari ya. Tidak mungkin kita periksa setiap hari. Ya. Terus gimana? Apakah kita mesti hidup dalam ketakutan? Jadi memang ada banyak cara juga. Salah satunya membuka jendela. Ini cukup aman ya. Kalau tertutup dalam 3 jam itu muter-muter aerosolnya itu dan bisa saja terhirup. Tapi kalau kita bisa membuka jendela, bisa minimal sekali
atau tadi Dr. Daeng menyampaikan memasang alat pembersih udara. Karena kita belajar dari Dr. Gigi Greslow yang berhasil membersihkan hingga 99,9% dari virus yang ada di lingkungan. Jadi cukup aman. Selain menggunakan masker, masker juga dia bisa melindungi 90%. Tetap ada resiko 10% yang lolos ya. Tapi itu minimal. Makanya oleh karena itu kita mesti sehat. Teman-teman jurnalis mesti memahami juga bahwa sebenarnya sudah banyak pakar yang mengatakan bahwa yang beresiko secara kesehatan di pandemi ini adalah kelompok tertentu, yaitu orang-orang yang mempunyai komorbid, kemudian tua, penurunan fungsi organ dan lain-lain. Untuk orang sehat sebenarnya dia tertular aja dia bahkan tidak bergejala, simptomatik itu sendiri dan kita nggak tahu gitu ya. Tetapi pembatasan-pembatasan yang tidak bijaksana itu akhirnya semua jadi kena dampak. Itulah makanya banyak sekali kajian yang mulai membantu masyarakat di dunia ini menyelesaikan masalah dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin kita melihat kenapa kok banyak sih orang muda sehat meninggal juga karena COVID. Banyak ya kita lihat. Terutama ini kasus nyata di nakes. Di nakes ini hampir 70% namanya yang muda, kemudian tidak ada laporan komorbid. Ketika kena COVID, perburukan kemudian meninggal. Itu terjadi di kawan-kawan kami, pejabat kami, baik perawat maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia stres. Karena dia kelelahan, dia stres. Itu bisa memasukkan kita ke dalam kelompok rentan. Jadi jangan stres, kita harus saling menghibur satu sama lain ya, saling memperkuat. Karena itu sangat merugikan. Jadi kalau kita stres, apalagi kronis, kalau nakes itu 1 tahun melayani pandemi itu mengalami stres kronis mungkin ya. Jadi dia ketakutan yang berkepanjangan. Jadi di literatur dikatakan prolongir, ketakutan yang berkepanjangan. Kalau diperiksa darahnya, ternyata orang-orang yang mengalami depresi, stres, ketakutan itu pada sitokin, interleukin atau itu sudah tinggi ya. Jadi di dalam darahnya itu pre-inflamatory ya, pro-inflamatory faktornya sudah tinggi. Jadi ketika dia terinfeksi, itu cepat sekali dia masuk ke fase 2, kemudian fase 3, kemudian tidak bisa diselamatkan. Jadi ini yang penting juga untuk mohon bantuannya teman-teman media untuk bisa menyuarakan ke masyarakat. Penting sekali kita memang semua susah, kita menghadapi masalah yang sangat kompleks dan cepat sekali berubah. Tapi pengalaman di negara-negara yang berhasil, kenapa dia berhasil? Kunci utamanya yang diangkat adalah adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kerjasama semuanya. Jadi inilah COVID ini mengajarkan kekompakan. Itu banyak sekali disorot di berbagai macam penelitian. Jadi sebenarnya pandemi ini sangat baik untuk bangsa Indonesia yang belum lama ini kita menghadapi beberapa kali terjadi demokrasi. Ketika kita berbeda sedikit, kita cepat saling menyakiti, kita cepat saling jadi ramai ya. Tapi pandemi ini mengajarkan kita bagaimana kita sebagai satu bangsa, kita harus bisa bersama-sama mengatasi masalah yang kompleks dan pelik ini dengan apa? Dengan saling menjaga. Jadi kita memakai masker yang benar karena kita nggak tahu mungkin kita sehat, kita nggak tahu bahwa kita ternyata terinfeksi, terhirup di mana. Tapi kita melindungi orang lain. Begitu juga orang lain jika asimptomatik itu bisa melindungi kita. Mungkin yang kita khawatirkan memang tadi untuk yang saya jelaskan itu terkait yang paling sulit di 1 tahun pandemi ini adalah pengendalian kasus asimptomatik. Kalau yang simptomatik, dia itu pasti dites, ya. Semua yang bergejala dites. Kemudian dia dilindungi, jadi sudah terpisah ya. Ada di sini ada yang sakit kan, nggak mungkin yang sakit keluar. Jadi di sini adalah semua orang yang sehat. Tetapi dia nggak tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Tadi juga mungkin saya sedikit menjelaskan terkait komorbid atau di Indonesia itu hampir 30% dokter Daeng ternyata dia nggak tahu kalau dia sakit tinggi sekali angkanya. Jadi nggak tahu kalau dia diabetes, nggak tahu kalau dia hipertensi, nggak tahu kalau
penting sekali oleh karena itu tadi dari BPID Dr. Dewi sudah menyampaikan betapa pentingnya kita memastikan kita ini siapa gitu. Apakah kita kalau terkena virus, kena tembak, kita kan sekarang berperang ya melawan virus biologis. Kalau kita kena tembak bisa lari enggak? Ya orang-orang yang dengan kolesterol tinggi tentu mudah sekali tertular. Dan kalau tertular, dia mudah sekali jatuh ke fase yang lebih berat. Kita nggak tahu siapa di sini yang terakhir pernah cek kolesterol. Ya, jadi itu penting sekali. Padahal menurunkan kolesterol itu tidak bisa sehari dua kali, sehari atau 2 hari ya. Itu butuh waktu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu. Kalau kita pas ketularan, kemudian kita terinfeksi kok tambah buruk, ternyata banyak sekali masalah di tubuh kita. Jadi kalau kita sehat, kita akan pede sekali untuk beraktivitas. Karena kita tahu misalnya tertular pun kita bisa melawan. Ya, kita sedang berperang, pastikan kita ini bisa berlari. Kalau kita kena tembak, kita bisa berlari dan kita bisa melek. Itu adalah hal yang terpenting. Ya, terima kasih kepada teman-teman jurnalis semua. Semoga bisa membantu ya mencerahkan masyarakat Indonesia karena kita butuh sekali gotong royong, butuh sekali kekompakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini. Beberapa data tadi dokter yang sampaikan sangat mungkin penyelesaian pandemi secara paralel ya, dengan pemulihan ekonomi dan memutus mata rantai penularan infeksi. Terima kasih. Jadi sangat mungkin paralel, tapi kita harus komitmen terhadap ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan di komitmennya bagus, disiapkan semua, rasanya paralel itu akan sangat memungkinkan. Dari jurnal-jurnal yang kita cari ya. Kita lepas, ada tambah? Ya. Terima kasih teman-teman wartawan sekalian. Sedikit ditambahkan, kalau yang situasi kita sudah 1 tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan waktu pertama Desember 2019. Karena waktu dulu pertama kali terjadi itu misalnya di China, mereka langsung lockdown, langsung kerjasama masyarakat, langsung usaha intensif, terus bisa terisolir, diselesaikan dalam waktu singkat. Tetapi kalau keadaan kita saat ini udah dalam setahun udah berlangsung, penyebaran virus itu bersifat eksponensial, misalnya dari 1 orang ke 2 orang, 2 orang ke 4 orang. Di itu ada di banyak sekali laporan itu dok, itu semua rata-rata asimptomatis itu selalu rata-rata mereka sebut kira-kira 30%, 1 dari 3. Jadi kalau misalnya ada dengan eksponensial dan asimptomatis yang banyak, kita harus berautomatis aja kalau misalnya setiap orang itu kita membawa virus. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa beraktivitas dalam ruangan atau tetap bisa bertemu dan bekerja, tetapi kita punya cara untuk melindungi diri kita sendiri, baik dari kita sendiri, dari jumlah virus, sehingga hidup kita akan terus berjalan dan kita tidak menderita. Itu aja. Jadi maksudnya 1 tahun sekarang dengan kemarin berbeda. Jadi mungkin harus ada yang lebih dari segera 3M. Terima kasih. Monggo silakan. Ini terus terang ini edisi pertama kajian kita yang kita kaji ada jurnal-jurnal internasional, masuk data kita di dalam negeri. Nanti berikutnya ada kajian khusus tentang, belum selesai, kami nanti kalau sudah selesai kami undang lagi tentang mengatasi angka kematian yang tinggi, itu kami akan kaji. Juga nanti bagaimana mengendalikan kasus asimptomatik yang sulit dikendalikan. Kemudian nanti kita akan mengkaji juga bagaimana menurunkan viral load di tempat aktivitas. Ini belum selesai, tapi itu permasalahan yang panjang yang akan kita nanti mungkin kita sampaikan kepada halayak dan juga kepada pemerintah untuk menjadikan masukan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Perempuan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda
digital dan pemaparannya menarik. Sebenarnya tuh saya mau tanyakan sejak lama gitu, kenapa kasus kita jauh lebih rendah dari India dan Mesir tapi kita sebagainya tinggi. Dan itu masuk akal karena kita 3T-nya kurang jalan kan, masuk masyarakat 3M-nya belum bagus, 3T-nya tidak dijalankan dengan baik, berarti pemerintah dari sini masih kurang. Kita pendapat soal itu harusnya berapa sih yang harus diperiksa gitu, karena kadang satu orang kan diperiksa berulang gitu ya. Kalau melihat rasio jumlah penduduk kita kan itu rendah banget ya kita yang kita komentar soal itu. Terus yang kedua menarik soal airborne tadi aerosol, karena kan sekarang kafe sudah mulai buka ya, mereka bisa dine-in sekarang mereka harus buka masker kan untuk bisa makan dan minum atau kumpul gitu. Jadi sebetulnya mereka melayang-layang gitu ya. Berapa lama kalau kita buka masker karena kita makan dan minum itu bisa tertular gitu. Ada kan risetnya seperti itu. Kalau misalnya berarti kita mesti ya udah take away aja, karena kan pasti restoran lamanya tertutup kan kalau di mall itu jarang yang buka. Terus satu lagi soal vaksinasi. Dibilangnya vaksinasi kan bukan memutus mata rantai penularan ya, sudah untuk menguatkan sistem imun kita kan. Seberapa banyak sih itu bisa berkontribusi gitu, karena sekarang kan vaksinasi lagi gencar-gencarnya Indonesia gitu kan. Itu yang satu. Terus yang kedua kita pendapat itu kalau ngobrol sama ojol. Jadi mereka tuh lucu ternyata, yang mereka kenal itu ada kasta dalam vaksin. Jadi kalau untuk pejabat negara vaksinnya mahal, kalau untuk rakyat jelata dia bilang vaksinnya murah atau agak-agak itu beneran. Jadi walaupun mereka dijalankan dan mereka apa, saya kan bukan prinsip percobaan, enggak, saya nggak mau. Kita pendapat soal itu untuk meluruskan anggapan ini karena itu begitu masif di antara mereka gitu kan. Mereka bahkan nyebut kalau untuk pejabat kan bisa jutaan, sementara untuk kita kayaknya harganya murah. Kita emang sama ya efektivitasnya. Jadi ada ketidakadilan dalam pikiran mereka. Terima kasih. Saya juga terus dari kantor berita antara. Saya ingin saya tanyakan terkait dengan hasil otomatis tadi Pak. Banyak orang-orang memang yang tidak sadar bahwa dia terkena gitu kan, dan mereka beraktivitas seperti biasa. Nah, sebenarnya ingin saya tanyakan berapa banyak sih Pak kontribusi hasil otomatis ini terhadap angka kasus aktif kita Pak? Ada tidak Pak riset sampai sejauh itu? Tidak penularan dari orang-orang yang memang tidak sadar ini berkontribusi pada peningkatan kasus di Indonesia. Mungkin itu yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang angka kematian ya, angka kematiannya kita masih tinggi. Ya. Upaya pemerintah 3T 3M itu sudah kita nilai ini ya, gencar ya. Pemerintah gencar 3T 3M. Makanya dengan sudah gencar dan 3T 3M, tapi kita masih memiliki angka kematian itu, kita ingin mencoba mengevaluasi dan memberikan saran kepada pemerintah. Tidak mesti karena testingnya yang kurang, enggak. Karena testing di bulan Desember Januari itu yang saya tahu, yang kami tahu itu menurut laporan pemerintah itu sudah memenuhi standar WHO jumlahnya, ya. Artinya sudah maksimal pekerjaan pemerintah. Meskipun ada beberapa pakar masih minta itu ditambah banyak, ya. Saya katakan tadi, ini memang perlu dikaji lebih lanjut. Apakah betul harus menambah angka testing itu, karena nanti kalau populasinya ketahuan lebih banyak dibagikan dengan angka kematian, mungkin angka persentase statistiknya akan lebih kecil, ya, bisa seperti itu. Tetapi mungkin kita perlu mengkaji kemungkinan yang lain. Bisa jadi karena memang masyarakat kita ini belum mulai betul, seperti tadi kita katakan, yang berisiko tinggi seperti komorbid atau kita tidak tahu kalau sudah punya komorbid, itu kita tidak bisa periksa atau kita tidak periksa masyarakat kita. Dan Dr. Maria mengatakan tadi kita ini kemungkinan
punya komorbid tapi nggak tahu kalau punya komorbid. Kondisi itu bisa menyebabkan angka kematian. Ketidaktahuan masyarakat. Kalau punya komorbid ketidaktahuan dia harus periksa, rutin, kontrol, obat, atau dia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah termasuk dalam golongan komorbid. Sehingga begitu dia terinfeksi dia akan gampang jatuh berat dan gampang jadi. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang lain kita mungkin tata laksananya perlu update. Mungkin intervensi lebih awal itu harus intervensi lebih awal dengan obat-obatan tertentu yang dibutuhkan mungkin harus dilakukan. Misalnya meskipun tanpa gejala tapi sudah ketahuan begitu harus cepat diperiksa konsul misalnya supaya ketahuan ini. Salah satu contohnya supaya ketahuan dia ada pneumonia. Tahu kan kita pneumonia ya? Karena kadang-kadang yang tanpa gejala tanpa di ronsen itu mungkin tidak tahu kalau ada pneumonia, sehingga kejadian hypoksia banyak sekali, ya kan? Bisa terjadi seperti itu. Mungkin ini perlu diupdate supaya intervensi awal itu bisa dilakukan. Jadi beberapa kemungkinan terjadi ini perlu nanti kita pikirkan. Sekarang terus terang kami lagi kaji juga itu. Nanti hasilnya kita akan undang lagi. Yang mana itu? Ya, apakah memang di pemeriksaannya masalah, masyarakat yang bermasalah, atau kita harus intervensi awal harus kita lakukan? Intervensi awal ini diskusinya panjang, ya, karena ini menyangkut dengan kesediaan Kementerian Keuangan. Yang penting suruh kalau kesini aja. Harus intervensi awal dengan obat-obatan yang diperlukan itu kan anggarannya akan lebih tinggi, ya. Dengan pemeriksaan yang agresif misalnya anggaran akan lebih tinggi. Tapi kita harus lakukan kajian ini, ya. Gimana? Jadi tidak bisa kita hanya satu aspek nanti yang kita curigai, semuanya secara holistik kita analisis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini mengambil posisi mau tidak mau kita tetap harus dalam adaptasi kebiasaan baru kita melakukan aktivitas produktif. Karena kalau di lockdown tadi dokter Norma sudah kondisinya memang sudah sulit sekarang. Kalau waktu masih di Jakarta lockdown aja selesai, dampak ekonomi nggak besar, dampak stresnya mungkin nggak besar, dan memang hanya terfokus di situ. Sekarang susah di lockdown, dampak ekonominya besar, ya, kalau sudah kemana-mana. Lockdown juga susah karena sudah masuk di situ, di kampung-kampung sudah masuk asal pemasok. Susah. Sekarang memang kita harus melakukan upaya sambil dalam adaptasi kebiasaan baru ini, aktivitas produktif harus dilakukan dengan tindakan-tindakan konkret. Kalau tadi ditanyakan sebenarnya seberapa lama kita tertular, seketika itu kita terhirup bisa gampang tertular. Karena apa? Karena aerosol itu bisa bertahan 3 jam. Yang paling penting sebenarnya bukan persoalan kita membuka tidak membuka ya. Saat beraktivitas yang harus membuka, tapi di tempat-tempat yang memang kita mau beraktivitas itu harus yakin dijaga supaya kandungan virusnya, terutama yang aerosol itu, kalau bahasa kami itu viral load, itu dijamin ada, tidak ada. Tindakan yang sederhana itu membuka jendela dan membuka pintu, sirkulasinya supaya baik. Tapi kalau yang berkumpul banyak seperti sekarang, Dokter Maria menjelaskan tadi, 1/3, 1 orang dari 3 orang itu kemungkinan asimptomatik menurut jurnal internasional. Kalau kita ini berkumpul ada 15 orang, maka kemungkinan kita yang asimptomatik 4-5 orang. Sehingga memang perlu sirkulasi udara itu baik. Kalau memang tidak bisa karena memang ruangannya tertutup tidak ada jendela, apalagi ber-AC tapi tidak ada jendela, mestinya kita komitmen, saya belum mengatakan kata wajib, komitmen untuk
menggunakan alat untuk membersihkan udara di tempat itu, supaya viral load itu tidak terjadi. Kandungan virus yang tinggi dari aktivitas kita bernapas, aktivitas kita mengeluarkan suara, itu tidak terjadi. Karena apa? Selalu terus dibersihkan. Bayangin kita kalau ya dengan kebijakan kita bisa kerja, bisa membuka tempat usaha, ya, tempat ibadah boleh beraktivitas, transportasi boleh berjalan tanpa ada, dan itu semuanya memang tertutup, tanpa ada komitmen kita menyediakan alat yang bisa membersihkan udara setiap saat. Bayangin itu aerosol yang 57% lebih besar resiko transmisinya daripada droplet, itu akan terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka penambahan terus penularan di lapangan akan terjadi. Sampai kapan kita akan menangani COVID ini? Karena asimptomatik tadi susah dikendalikan. 1 dari 3 orang itu asimptomatik, susah dikendalikan. Kalau kita tidak dikendalikan dengan cara seperti itu, sampai kapan? Mau di lockdown sudah simalakama. Kita oke, aktivitas produktif kita lakukan, tapi kita punya komitmen. Komitmen memproteksi diri, komitmen tempat kita beraktivitas dibersihkan secara baik. Saya kira dengan bantuan teknologi bisa kita lakukan, asal kita punya komitmen. Ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat, ingin sampaikan juga ke para pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah ya, bukan hanya pemerintah. Misalnya tempat pengelola usaha itu harus punya komitmen seperti itu. Pengelola transportasi harus punya komitmen. Pengelola ibadah harus punya komitmen. Pengelola wisata harus punya komitmen. Pengelola sekolah harus punya komitmen. Pengelola perkantoran gedung harus punya komitmen seperti itu. Tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah, tidak bisa. Semua kita berkomitmen. Makanya yang kita sampaikan ini ke masyarakat. Masyarakat semua stakeholder yang terkait dengan masyarakat. Kemudian masalah vaksin, vaksin ini salah satu menjaga daya tahan tubuh kita. Makanya kita tidak bahas spesifik ya. Karena vaksin sudah kita kampanyekan itu salah satu menjaga daya tahan tubuh kita secara spesifik. Tetapi kan semua pakar, bahkan presiden sudah mengatakan vaksin itu tidak 100%. Tetap saja kita harus barengi dengan protokol kesehatan. Nah, komitmen tadi itu bisa jadi kita mengatakan 3M yang sekarang ini tidak cukup. Yang pakai masker, ya, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak ya, ini tidak cukup. Tambahannya, kalau dari tadi, maskernya harus betul-betul yang partikulat protektif, yang betul. Satu lagi, jangan itu harus ditambah bagaimana pengelolaan lingkungannya supaya bersih udaranya di tempat aktivitas. Bagaimana mengelola daya tahan tubuhnya? Nah, salah satunya pengelolaan daya tahan tubuh itu betul dengan vaksinasi. Kalau mohon maaf ini saya sampaikan ke kawan-kawan media, kalau ada anggapan ada vaksinasi yang berbeda-beda ya, itu tidak benar. Karena vaksin sekarang yang ada, ya, yang dipakai presiden sampai sekarang dipakai ke masyarakat, pelayan publik, lansia itu vaksinnya masih sama. Yang ada hanya Sinovac. Jadi tidak benar, itu berbeda-beda. Saya sampaikan ke media, mohon media sampaikan ke masyarakat. Anggapan itu tidak benar. Karena vaksin sekarang yang ada kemungkinan besar kalau keterangan dari Bapak Menteri itu sampai April itu masih ada Sinovac. Jadi dari presiden suntik pertama sampai mungkin kawan-kawan sekarang ini pemberi pelayanan publik termasuk wartawan di dalamnya atau pedagang pasar ya itu sama vaksin, masih jenisnya sama semua. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi sebenarnya bagi dunia kesehatan kami apapun mereknya itu tidak masalah. Kita tidak boleh terkecoh merek dagang. Yang penting jaminan kualitas dan jaminan keamanan. Kalau itu sama jaminan kualitas dan jaminan keamanannya, semuanya sama.
Saya lupa ya pertanyaan yang terakhir ya. Yang mas asimptomatik. Ya, asimptomatik itu tadi dijelaskan dan dokter Maria jelaskan kembali. Memang susah ya di sekarang perjalanan kita ini memang susah dikendalikan. Tadi sudah disebutkan dari 3, kalau dari jurnal ya dikatakan 3 orang yang berkumpul ini karena susah dikendalikan, susah dideteksi, maka dari penelitian jurnal tadi mengatakan dari 3 itu kemungkinan ada 1 yang asimptomatik. Kemungkinan ada 1 yang asimptomatik. Nah, asimptomatik ini memang yang kemudian apa ya? Selalu kita mencurigai dialah yang kemudian banyak berkontribusi pada kecepatan penularan. Virusnya secara virus sendiri variasi mutasinya luar biasa, ya. Kemudian daya penularannya luar biasa, ditambah asimptomatik yang tidak teridentifikasi, ya, sulit diidentifikasi, jumlahnya sepertiga dari populasi, ini terus bergerak. Makanya kami akan mengkaji ini dalam kajian bagaimana mengendalikan seperti ini. Tapi minimal sebelum ada pengendalian khusus yang kita rekomendasikan, minimal 3 komitmen tadi untuk membendung kasus-kasus mutasi yang sedemikian besar, kasus asimptomatik sedemikian besar, ya. Itu 3 komitmen itu dilakukan dengan baik. Kalau 3 komitmen itu tidak dilakukan dengan baik, dengan banyaknya kasus asimptomatik yang sulit terdeteksi, sulit dikendalikan, kami khawatir ini tidak selesai urusan ini. Karena tiap berkumpul pasti ada asimptomatik. Kalau dari 3 orang 1 yang asimptomatik, maka berkumpul 3 orang ada sudah ada 1. Berkumpul 6 orang kemungkinan ada 2. Kalau komitmen tadi 5, komitmen 3 itu tidak dilakukan, sampai kapan kita bisa membendung lagi penularan? Jadi concern kami adalah sebenarnya membendung lagi penularan di hulunya. Ya, kalau di hulunya tidak dibendung ini terus dia akan menular, menimbulkan orang sakit. Makanya kemudian positifnya tetap tinggi, kemudian kasus aktif tetap banyak. Itu mas ya. Kasus aktifnya belum ketahuan kontribusi simptomatik terhadap kasus aktif di Indonesia. Kami masih mengkaji, nanti kajian kami akan kami sampaikan lagi, mungkin seminggu atau 2 minggu kami sampaikan. Ini kajian kami yang sama 1 tahun ini secara global masih seperti ini. Tapi kami nanti akan mendetailkan bagaimana cara mengendalikan asimptomatik, termasuk profilnya asimptomatik nanti seperti apa. Nanti akan kami detailkan. Mudah-mudahan selesai dalam 1-2 minggu ini, termasuk bagaimana kita menekan angka kematian, bagaimana kita menurunkan viral, ya, akan kami detailkan. Tapi minimal 1 tahun ini, ya, di waktu pertama ini kita hanya menyampaikan di awal bahwa 3 komitmen ini penting untuk membendung kasus-kasus mutasi yang sangat cepat, penularan sangat cepat, asimptomatik yang sulit dikendalikan, ya, kemudian viral load di ruangan-ruangan tempat aktivitas sangat tinggi. Ini yang kita secara general kita rekomendasikan untuk menjadi komitmen kita bersama. Ya, jadi menjadi banyak pertanyaan, jadi mungkin apa ada ketakutan baru akan asimptomatik ini? Iya, jadi ini kita mungkin pernah tahu ya waktu Pak Tedros WHO, dia kan close kontak ya, dia nggak tes, tapi dia isolasi mandiri, ya. Jadi sampai sekarang berapa sih batasan orang yang harus dites? Yang dites adalah yang bergejala, ya. Yang dites adalah orang yang bergejala. Pernah sih WHO kan
ada yang bilang kan satu orang harus 30. Saya udah klarifikasi ke WHO sendiri tanya, apakah diwajibkan untuk satu orang yang positif harus ada 30 yang dites? Ternyata itu adalah saran yang harus kita siapkan. Kita harus siap sampai 30 tes. Tapi tetap yang dites adalah yang bergejala. Kemudian satu rumah ada 5 orang, bapaknya positif, ibunya nggak bergejala tapi komorbid. Anak yang satu pilek, batuk pilek, demam. Anak yang kedua nggak kenapa-napa, anak ketiga nggak apa-apa. Yang harus tes siapa? Yang bergejala. Kalaupun harus dites juga adalah yang komorbid karena ada yang close kontak ya. Orang yang vulnerable mesti harus ini. Kemudian sisanya itu harus apa? Isolasi. Yang salah di kita, satu keluarga sakit, yang satu diisolasi, yang lain dites hasilnya negatif terus keluyuran kemana-mana. Padahal hasil tes itu tidak menjamin loh. Kita bisa positif hari kedua, kita bisa positif hari keempat ya, mulai positif hari keempat, bisa hari kelima, bisa hari keenam, bisa hari ketujuh. Bisa saja dia itu pas dites dia belum positif. Jadi buat apa? Itu kan anggaran jamaah kecil ya. Tetap yang dites adalah yang bergejala. Semua close kontak adalah harus melakukan isolasi mandiri. Kita tahu laporan di China waktu awal itu 85% loh kluster keluarga. Kita nggak kaget masalah kluster keluarga. Penularan sebanyak kalau di satu keluarga kemungkinan semua bisa kena karena di keluarga tidak bisa menjaga ya. Jadi berapa banyak sih kasus asimptomatik yang menyumbang ke positif? Jelas-jelas kasus asimptomatik itu tidak dites. Jadi data-data ini dapat dari mana? Memang ada data-data penelitian yang semua nanti mungkin Dr. Nora menyampaikan sebelum kita mengkaji, kita juga mengkaji di Indonesia yang tadi Dr. Dery sampaikan, tapi laporan global itu diambil dari mana? Itu laporan global itu diambil dari memang ada penelitian, ada beberapa kasus dari mulai mungkin apa itu nanti Dr. Nora ada datanya semuanya, berapa banyak kasus-kasus asimptomatik pada tempat-tempat tertentu karena memang aturannya yang dites adalah bergejala. Kita nggak akan mampu ya tes nggak bergejala, tes, tapi dia nggak isolasi. Kemudian negatifnya dia jadi pembebasan, padahal dia mungkin pre-simptomatik atau dia asimptomatik. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami ya. Kemudian gak usah takut, karena untuk orang yang asimptomatik berarti dia bagus imunitas tubuhnya, ya. Dan dia bisa hilang, tidak bisa menularkan lagi dalam waktu 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 20 hari. Kalau tidak bergejala, misalnya kita dites nih, kalau nakes kan rata-rata disarankan memang tes rutin, berbeda ya, jangan samakan nakes dan masyarakat. Karena nakes setiap hari dia terpapar, sudah pasti, bekerja di lingkungan yang ada virusnya. Jadi dia bergejala tidak bergejala itu dites, berbeda sama masyarakat. Nah, untuk ditesnya itu sendiri, kalau misalnya kita dites nih, kemudian dia nggak bergejala, dia dalam waktu 10 hari itu dia sudah tidak bisa menularkan, itu sudah ada penelitiannya. Ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 20 hari. Memang ini ada beberapa laporan ya terkait dia tidak menularkan lagi kapan sih ya. Tetapi swab itu masih bisa positif sampai 120 hari. Jadi ada bangkitnya yang terambil kemudian dites positif, padahal dia tidak menularkan. Jadi seperti itulah. Jadi belum tentu kalau misalnya dia swab positif, tapi dia sudah melewati dan dia sudah ada gejala atau dia dari awal sudah bergejala, bisa dia juga nggak menularkan, nggak usah khawatir. Walaupun hasil swabnya dia masih positif, itulah COVID. Jadi COVID itu memang adalah virus yang tidak biasanya yang ada di dunia ini. Jadi belum pernah nih ada kelakuan virus seperti ini. Cepat bermutasi, kemudian dikatakan smart virus ya, mungkin smart itu buat
orang, jadi dokter moral menulisnya smart pakai tanda kutip karena dia virus bukan manusia. Tapi kita percaya kan kalau kita lebih pintar daripada virus ya. Mestinya kita bisa selangkah lebih maju lagi dari virus dan kita bisa mengatasi ini dengan baik. Saya rasa mungkin dokter moral bisa memberikan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan berapa sih jumlah virus sehingga bisa tertular gitu ya. Jadi kan tadi seperti tadi dari diungkapkan Dr. Daeng, kalau misalnya ada teman kita ada jurnal Malaysia itu dia kan menyebutkan dia dengan penelitian lab dia mencoba pada saat orang sedang infeksi berat dengan gejala infeksi berat itu berbicara itu mengeluarkan kira-kira 100.000 sampai 10 juta kopi virus RNA per jam. Jadi itu dianggap misalnya dia bisa upload gitu dalam 1 jam gitu. Jadi itu kira-kira patokannya. Sedangkan untuk menjawab yang berapa sih yang terinfeksi, tetap ada keseimbangan antara host dan virus. Jadi kita seseorang terinfeksi itu bukan hanya karena ada virus saja gitu. Tentu ada jumlah virus, keganasan virus, tapi juga ada kekuatan kita. Misalnya kita staminanya lemah atau bagaimana. Jadi ada paper dari Doyle itu dia bulan Maret 2020 udah menerbitkan ini. Dia menghitung berapa jumlah virus itu yang ada di hidung dan di tenggorokan. Jadi mereka mengkonversikan antara P value dengan jumlah virus. Jadi itu setara dengan lebih kurang 15.000 kopi RNA. Jadi anggap aja 15 ekor virus begitu. Sedangkan kalau 21 P value itu setara dengan 15 juta kopi virus. Jadi kira-kira begitu. Jadi berapa terinfeksi itu kembali lagi tergantung maksudnya terinfeksi itu mungkin pertanyaan ibu tadi apakah bergejala atau tidak begitu ya. Itu lagi kembali lagi ke stamina kita sebagai orang, apakah kita lemah, kalau imunitas kita lemah, kita menjadi terinfeksi dan bergejala. Sedangkan kalau stamina kita kuat, kita menjadi asimptomatis. Tetapi orang-orang asimptomatis itu mungkin mereka bukan sengaja ya, jadi dia pun nggak tahu kalau dia itu bergejala, misalnya dia naik bus gitu, terus ada orang yang duduk di sebelahnya, mungkin asimptomatis juga, jadi sama-sama di dalam bus sejam 2 jam, itu bersikap nafas udara yang bersangkutan, itu yang dia hirup, dan mungkin dia sudah membawa virus itu di dalam hidungnya, dan pas dia bekerja, dan dia mulai menularkan. Tetapi mungkin menularkan itu tidak secepat dia baru kena dia langsung menularkan karena itu tergantung dari jumlah kopi virus yang ada di badannya. Karena virus itu kan dia bereplikasi ke anak gitu. Jadi jumlahnya banyak sehingga pas dia hembuskan nafas itu kira-kira 100.000 kopi sampai 10 juta kopi per jam itu kalau dia sudah misalnya hari ke-5 begitu, hari ke-5 dari infeksi jumlah virusnya sudah banyak, jadi dia berbicara terus dalam 1 jam itu udaranya akan mengandung virus. Begitu. Ya, terima kasih dari Dr. Maria. Oh, Dr. Maria tadi ini menyampaikan bocoran tentang kajian pengendalian asimptomatik. Tapi nanti secara lebih detail akan disampaikan setelah selesai kajian secara keseluruhan akan disampaikan. Tadi kan petikan sedikit ya, menarik ya. Nanti kita akan sampaikan kajian utuhnya nanti. Kami masih melakukan. Tapi berasumsi bahwa orang-orang itu kena gitu aja, itu hal yang paling aman untuk saat ini. Iya, itu paling aman karena memang jurnal internasional mengatakan dari 3 orang itu 1 yang kena. Jadi kalau 15 orang kemungkinan akan 5 orang sebenarnya asimptomatik. Ya, cuma kita jangan saling nuduh nanti sebenarnya. Ya. Oke, masih ada yang disampaikan? Liputan 6 itu. Dari liputan 6 ya. Ini berkaitan dengan nakes ya. Memang kawan-kawan nakes itu banyak mendapatkan APD ya.
Kami ketahui APD itu sudah disediakan pemerintah, tapi memang banyak yang mendapat bantuan APD. Ini yang kita khawatir, bantuan-bantuan APD itu tidak sesuai dengan standar. Makanya banyak kawan-kawan kita nakes yang jatuh aktif. Itu yang jurnal internasional juga mengatakan seperti itu. Salah satunya nakes itu banyak kena itu karena memang APD yang tidak standar. Karena itu kita memang sekarang dorong, ini bukan hanya untuk masyarakat biasa dan stakeholder termasuk nakes. APD itu harus terstandar. Nakes itu harus yang betul-betul medical grade yang kita sebut contohnya KN95, KN95, KN94 dan lain-lain yang dia medical grade. Harus, kalau enggak berat. Tapi bukan hanya itu saja. Ya. Viral load di tempat praktek itu jauh lebih besar dari tempat-tempat yang lain. Karena di situ ada pasien, pasti ada pasien. Komitmen itu juga di rumah sakit harus dilakukan, pembersihan ruangan, pembersihan udara di rumah sakit, mengendalikan viral load. Dengan cara teknologi apapun silakan, tapi harus ada komitmen. Kemudian kalau dihubungkan dengan vaksinasi yang di bulan Februari memang menurun, nakes, saya masih belum bisa menghubungkan terus terang karena vaksinasi untuk nakes itu baru dimulai Februari ya. Februari, akhir Januari sampai akhir Februari. Artinya kemungkinan besar nakes itu karena baru disuntik belum terbentuk secara baik antibodinya. Jadi saya belum bisa menghubungkan. Mungkin pengaruh antibodi itu di bulan Maret ini, ya. Dan alhamdulillah kami belum mendapatkan informasi kematian nakes yang banyak di bulan Maret ini. Dan di bulan-bulan berikutnya. Kalau bulan Februari mungkin kami belum bisa menghubungkan, tapi di Maret sama April bisa jadi itu kontribusi dari vaksinasi. Tetapi yang sudah dilakukan oleh tim perlindungan nakes di Satgas Covid Nasional (BNPB), memang ada tim khusus ini. Ya. Di situ bergabung semua unsur organisasi profesi kesehatan. Ada unsur dari IDI, dari PPNI, perawat, dari Persatuan Dokter Gigi, dari Ikatan Bidan, dari Asosiasi Kawan-kawan Analis Medis ya. Kemudian yang lain-lain itu berkumpul untuk membuat headline khusus 117 extension 3. Kalau ada nakes yang sakit itu menghubungi dan kita bantu, dia butuh apa kita bantu. Dan kita memang terapkan kepada nakes ini early intervention, ya. Jadi intervensi lebih awal. Jadi tadi kalau dia sudah dinyatakan sakit bergejala, kita minta harus dirawat, nggak boleh kemudian di rumah isolasi mandiri, kita harus minta dirawat, harus cepat diperiksa. Dan saya katakan tadi di ronsen supaya ketahuan meskipun tidak ada gejala, apakah sudah ada pneumonia. Kalau ada pneumonia langsung diobati. Meskipun tidak ada gejala ada pneumonia kita lakukan. Itu yang kita lakukan di nakes dan alhamdulillah dari 105 orang yang dibantu melalui headline tadi 117 extension 3 itu yang meninggal 9 orang. Jadi kalau kita presentasikan cukup tinggi arti bantuan headline 117 extension 3 yang dilakukan oleh Satgas Covid Nasional membantu tenaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita tetap bergerak ini headline 117 extension 3 dan alhamdulillah nanti juga dibantu proses vaksinasi dan nakes semoga ke depan lebih banyak terbantu dan tidak banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi pembahasan yang lebih detail lagi tentang bagaimana kita mengendalikan kasus asimptomatik yang sekarang masih sulit dikendalikan. Kemudian bagaimana kita melakukan upaya untuk menurunkan viral load di tempat aktivitas kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mensiasati tata laksana medis yang baik supaya kita bisa menurunkan angka kematian. Nanti kita akan diskusi kembali 3 topik penting. Terima kasih mungkin dari saya.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, tetap beraktivitas produktif dalam suasana adaptasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.